Katakan Cinta Part 4. Budak Cinta. 8 juta? Apa itu masuk akal bagi Arumi yang merupakan mantan istri seorang keluarga kaya? Rasanya ingin sekali saat ini ia berteriak lantang. Jika saja tidak ingat ada bumi bersamanya, juga orang-orang sekitar. Satu-satunya benda peninggalan Prabu yang tersisa itu kini telah lenyap dimakan kenyataan bahwa dengan cincin itulah Arumi bisa melanjutkan hidup. Tidak mudah bagi Arumi menjalani kesulitan hari ini, di mana dulu segala kebutuhannya dengan mudah tercukupi sebab nafkah dari Prabu sudah lebih dari cukup. Namun, hidup hari esok bagaimana? Tidak ada yang tahu. Arumi yang belum siap kehilangan Prabu dipecut kenyataan. Ketidaksiapan mentalnya menjadi pejuang rupiah sepeninggal suaminya membuat Arumi menggantungkan hidup pada perhiasan yang ia miliki. Begitu manis bayangan Arumi tentang hidup bahwa beratus gram emas akan terpakai dalam jangka waktu tak terhingga. Arumi tidak menyangka bahwa Mayang, ibu mertuanya itu dengan tega merampas haknya dengan dalih semua milik Prabu anaknya. Menyisakan perhiasan yang Arumi pakai yang kemudian hari ini akan ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kini Arumi sadar, dulu ia terlalu lena pada kehidupan yang serba kecukupan. Sampai lupa bahwa hidup ini tak selamanya ada di atas, tak selamanya dipeluk bahagia. "Bu, sudah sampai," seru tukang ojek menarik Arumi ke alam sadarnya kembali. "Ah, iya Pak," sahut Arumi sedikit gelagapan. Sejurus kemudian ia turun dan menggendong Bumi yang gelendotan di punggung tukang ojek. Setelahnya mengambil belanjaan yang disodorkan kepadanya. Usai memberikan ongkos, Arumi berjalan gontai menuju rumah Bang Andra, seraya menuntun Bumi di sisi kiri, dan tangan kanannya menjinjing kertas hitam besar berisi kebutuhan dapur dan plastik putih berlogo sebuah nama minimarket berisi susu untuk Bumi. "Masih punya hati rupanya kamu, Rum. Memang seharusnya begitu tata krama menumpang," ketus Laila yang tengah duduk santai di kursi depan rumah menjambut kedatangan Arumi. Pandangannya tertuju pada barang yang dibawa adik iparnya. Belum sempat Arumi menjawab, Laila segera bersuara. "Rencana sampai kapan di sini? Jangan bilang." "Iya Mbak, aku juga kebetulan udah bilang ke Bang Andra buat cariin kontrakan." Arumi merespon perkataan kakak iparnya itu dengan malas. Lantas melanjutkan kembali langkahnya ke dalam rumah. Diikuti celetukan-celetukan Laila yang serupa bising suara lebah di kendang telinganya. Rasanya ia ingin segera merebahkan diri di kamar, berharap beban di pundaknya ikut menurun. Rasanya akan sangat melelahkan bila meladeni Laila yang jelas tidak menyukai dirinya dan akan selalu mengorek-ngorek kesalahan Arumi sebagai bahan perdebatan. Sesampainya di kamar, Bumi langsung sibuk dengan mainannya. Sementara Arumi menghubungi Bang Andra untuk kembali mengingatkan kakaknya perihal kontrakan. Jika ada orang bilang manusia bodoh adalah dia yang menjadi budak cinta, itu nyata adanya. Arumi salah satu orangnya. Bahkan setelah kehadiran Bumi diragukan oleh Prabu, ia tetap setia menambatkan hatinya, tidak peduli seberapa besar luka yang Prabu dan keluarganya torehkan. Arumi memilih menjadi manusia tanpa rasa, agar dirinya tetap bertahan di samping Prabu. Kini pikiran Arumi disibukkan dengan menghitung uang yang tersisa. Bagaimana caranya agar ia bisa mengontrak rumah dan sisa uangnya ia jadikan sebagai modal usaha, apapun itu. Setelah dirasa keuangannya cukup aman, Arumi mengambil ponsel yang sebelumnya ia taruh di samping tempat duduknya di atas ranjang. Membuka aplikasi catatan untuk mulai merajut kata demi kata yang sudah berdesakan ingin segera dituangkan menjadi sebuah tulisan. Hal yang paling Arumi suka.
Sebab dengan begitu, perasaannya akan sedikit membaik dengan mencurahkan segenap rasa dan hidupnya dalam aksara. Lantas bisa terlahir sebagai karya seperti apa yang dicita-citakannya. Tangannya dengan cekatan mengetukkan jari pada layar ponsel dengan mata yang sudah berkaca-kaca.